Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasyan Fadila dengan NIM 13032130054 dari kelas IT 4504, jurusan S1 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-15 dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu tentang materi keamanan sistem operasi. Yang pertama ada definisi dari keamanan sistem operasi, yaitu merujuk pada serangkaian langkah, kebijakan, dan mekanisme yang diimplementasikan untuk melindungi sistem operasi dari ancaman dan serangan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada konsep-konsep keamanan. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu berarti melindungi informasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada integritas, yang berarti memastikan bahwa informasi tetap utuh dan tidak diubah tanpa otorisasi. Ketiga ada ketersediaan, yaitu berarti memastikan bahwa sistem dan data yang diperlukan tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat diperlukan. Yang keempat ada autentikasi, yang berarti proses verifikasi identitas pengguna atau entitas. Yang kelima ada otorisasi, yaitu mengontrol akses ke sumber daya yang dilindungi setelah pengguna dan atau entitas berhasil melewati proses autentikasi. Yang keenam ada non-repudiasi, yaitu konsep yang menghindari penyangkalan keterlibatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh pengguna. Yang ketujuh ada keandalan, yang berarti memastikan bahwa sistem dan komponen keamanan bekerja dengan benar dan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas-tugas keamanan yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada privasi, yang itu melibatkan perlindungan data pribadi individu dan memastikan bahwa informasi pribadi tidak diakses, digunakan, atau diungkapkan tanpa izin. Selanjutnya ada threat. Threat dari keamanan sistem operasi. Yang pertama ada malware. Malware ini termasuk virus from, Trojan, ransomware, spyware, dan perangkat lunak berbahaya lainnya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri informasi. Yang kedua ada phishing. Phishing ini melibatkan usaha untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, situs web palsu, atau pesan instan. Yang ketiga ada DOS, Denial of Service. Serangan ini bertujuan membuat sistem tidak dapat diakses atau digunakan dengan membajiri sumber daya yang ada atau memanfaatkan kerentanan dalam perangkat keras atau perangkat lunak. Yang keempat ada MITM. Penyerang mencoba menganalisis, memanipulasi, atau mencuri data saat dikirim antara dua pihak yang berinteraksi, misalnya dalam komunikasi jaringan atau transaksi keuangan. Selanjutnya ada authentication dari keamanan sistem operasi. Yang pertama ada kata sandi. Kata sandi ini bentuk autentikasi yang paling dasar ya, di mana pengguna diminta untuk memasukkan kombinasi karakter yang unik untuk membuktikan identitas mereka. Yang kedua ada biometrik. Biometrik adalah metode ini menggunakan karakteristik fisik atau perilaku unik individu seperti sidik jari, pemindai iris, pengenalan suara, atau fitur wajah untuk memverifikasi identitas mereka. Yang ketiga ada MFA, yaitu seperti pemindai sidik jari, pengenalan wajah, token perangkat keras, atau kata sandi sekali pakai OTP. Dan yang terakhir ada SSO. SSO memungkinkan pengguna untuk mengautentikasi sekali dan mendapatkan akses ke beberapa sistem atau aplikasi tanpa perlu memasukkan kredensial mereka lagi. Selanjutnya ada hash. Yang pertama ada data integrity, yaitu digunakan untuk memverifikasi integritas data. Yang kedua ada one-way function, yaitu dirancang untuk menjadi satu arah, yang berarti secara komputasi tidak mungkin untuk mendapatkan data input asli dari nilai hash. Yang ketiga ada password hashing. Password ini biasanya digunakan untuk penyimpanan kata sandi. Alih-alih menyimpan kata sandi yang sebenarnya, hash kata sandi disimpan. Yang keempat ada deterministic output, yaitu untuk input data yang sama. Fungsi hash akan selalu menghasilkan nilai yang sama juga. Selanjutnya ada kriptografi dasar. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi ini melibatkan mengubah teks biasa plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, ciphertext, menggunakan algoritma enkripsi dan kunci enkripsi. Yang kedua ada algoritma simetris, di mana algoritma ini menggunakan kunci yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi. Dan yang ketiga ada algoritma asimetris. Algoritma yang juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik, menggunakan sepasang kunci yang berbeda, kunci publik dan kunci privat. Dan yang terakhir ada akses kontrol.
Yang pertama ada identifikasi, yaitu proses mengidentifikasi individu atau entitas yang ingin mengakses sistem. Yang kedua ada autentikasi, yaitu melibatkan verifikasi identitas pengguna yang ingin mengakses sistem. Dan yang terakhir ada otorisasi, proses yang dilakukan setelah autentikasi berhasil. Ya, cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.